Oke, bola A dilepas dari ketinggian H di atas permukaan tanah. Ya, jadi kalau kita gambar, ini bola A, ini ketinggiannya H ya. Ini permukaan tanah nih. Bersama dengan pelepasan bola A, benda B diberikan kecepatan vertikal nih maksudnya pasti ya. Vertikal ke atas sebesar V dari permukaan tanah. Jadi ini bola B-nya ke atas nih. Percepatan gravitasinya G. Nah, agar A dan B mencapai tanah pada saat yang sama harus dipenuhi hubungan apa? Intinya A akan jatuh ya. Lama jatuhnya itu adalah selama T. Si B ini akan naik, kemudian turun lagi ya. Lama B di udara itu juga sebesar T. Oke? Nah, sekarang kalau misalkan ini sama-sama T, maka hubungan antara tinggi kecepatan si B dengan gravitasi itu harus gimana ya? Hubungan antara tingginya si A, kecepatannya si B, sama gravitasi itu harus gimana? Gimana caranya? Ya gampang aja sebenarnya. Pertama, si A ini, kita kalau mau mencari kecepatannya si A, gimana? V-nya si A itu adalah, di awal nih, V awalnya adalah 0 ya. Di akhir, V-nya itu adalah akar 2GH. Ingat, untuk gerak jatuh bebas, V-nya itu adalah akar 2GH. Penurunan rumus ini ya lo cek aja ya di Jenisnet ya. Jenisnet ada macam-macam, di kelas 10 ada, di kelas 11 ada, eh, di apa PTN juga ada, persiapan PTN juga ada. Nah, sekarang eh sekarang kalau misalnya kita mau analisis, gimana caranya? Prinsipnya gini, kita analisis bagi dua dulu. Ini gerak bola A ya, gerak A. Si A ini memiliki percepatan nggak? Punya, besarnya berapa? Percepatannya si A pasti sama dengan percepatan gravitasi dong, ya nggak? Gaya yang bekerja sama dia kan cuma gaya gravitasi aja ya. Ya, jadi percepatannya pasti 10 meter per second kuadrat ke bawah ya. Kalau ke bawah gue bikinnya minus. Oke. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Jadi percepatannya adalah segini nih. Min 10. Nah, sekarang kalau gue mau bikin persamaan kecepatannya si A, gimana? Ingat, kecepatan itu adalah integral dari percepatan gitu kan? Ya udah, berarti kalau gitu si A-nya ini kita integralin. Min 10 diintegralin jadi apa? Iya, min 10 T. Ingat, kita integralin terhadap waktu. Ya. Jangan lupa plus konstantanya. Gitu kan? Nah, konstantanya itu adalah kecepatan dia pada saat T-nya sama dengan 0. Ya. Karena V0-nya adalah 0, berarti konstantanya itu juga sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita langsung analis gerak si B. Gerak si B ini gini. Percepatannya sama juga ya, min 10 ya. Kemudian VA-nya, kok A sih? Coba deh. Sorry. Percepatan si B itu adalah min 10 ya. Percepatan gravitasi juga ya, sama. Kecepatan si B, persamaan kecepatannya itu adalah, ini diintegralin, min 10T ditambah V awal. Berapa V awalnya B? V. Gitu ya. Jadi kalau tadi konstantanya ini 0, yang ini konstantanya V. Nah, sekarang kita mulai dari mana nih? Yang udah jelas adalah V-nya itu adalah akar 2GH. Ya. Berarti kalau kita mau mencari kapan si T-nya itu jatuh, tinggal masukin akar 2GH ke sini ya. Jadi min 10T ternyata sama dengan akar 2GH. Ya. Jadi kecepatan A pada saat dia jatuh, nih VA ya, itu adalah akar 2GH dan dia juga sama dengan min 10T. Berarti min 10T sama dengan akar 2GH. Nah, kalau gitu kita masukin nih ke sini. Ya. Ini sama dengan akar 2GH. Oke.
Sekarang pertanyaannya, VB-nya berapa? Oke, untuk gerak yang vertikal seperti ini, kalau kecepatan awalnya itu adalah V, di atas itu kecepatannya berapa? 0. Dan ketika dia sampai di bawah lagi, kecepatannya berapa? Besarnya sama, V juga. Cuman arahnya ke bawah, jadi min V. Gitu ya. Jadi udah pasti VB, yaitu kecepatan pada saat dia jatuh, itu pasti sama dengan min V. Nah, dari sini kita dapat nih bahwa min 2V sama dengan akar 2GH. Kalau kita integralin, kita kuadratin ruas kiri jadi min 2 dikuadratin 4 ya. V dikuadratin V kuadrat. Ini sama dengan 2GH. Ya, pindah ke atas ya. Oke, ini coret-coret. Ini 2 ya. Berarti 2V kuadrat sama dengan GH. Atau H-nya itu sama dengan 2V kuadrat per G. Ya, 2V kuadrat per G. Jadi jawabannya adalah yang D.